Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayakumar Muhammad Zaki dari kelas 4 tim 4 Elektronika A NRP 111018122. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja atau K3 di dalam kereta api dengan saya mengambil judul yaitu penerapan keselamatan kerja dan pelaksanaan dalam lingkungan PT Kereta Api Persero. Nama saya Reza dan kelas yang kita bahas itu kereta api. Kita ketahui kalau kereta api adalah modal transportasi yang besar di Indonesia itu sendiri. Di dalamnya kereta api itu sendiri, kita juga bisa dikenal oleh berbagai kalangan, juga dari banyak yang diterapkan pada kereta api itu sendiri. Makanya oleh karena itu keselamatan kerja yang diterapkan akan jauh dipertimbangkan dan diperhatikan karena juga akan menyangkut khalayak banyak atau banyak orang karena moda transportasi ini sangat digantungkan oleh masyarakat. Tentunya untuk latar belakang sendiri, kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang diminati sebagian besar masyarakat Indonesia. Demi kenyamanan konsumen, maka sarana prasarana berperan penting dalam perawatan kereta api. Nah, perawatan sarana kereta api jadi terkait lokomotif dilakukan di lokomotif, pegawai di lokomotif bekerja dalam 3 shift, ini dengan mesin diesel, dan proses keselamatan dan kesehatan untuk minimalisir terjadinya kesalahan kerja. Lokomotif itu sendiri bekerja untuk mencegah terjadinya hal-hal mekanik yang terjadi pada kereta api sendiri, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab kecelakaan di kereta api. Yaitu pertama, kelebihan muatan. Nah, kenapa alasan kelebihan muatan itu sendiri termasuk penyebab kecelakaan? Pada kasusnya itu sendiri, kereta api juga menggunakan tenaga, yaitu tenaga uap, yang juga memiliki batasan tertentu. Dan ketika dia mempunyai batasan tertentu dan terjadi kelebihan muatan, maka ia juga akan mengalami kendala pada bagian mesin atau penggeraknya, sehingga bisa mengakibatkan rusaknya mesin atau terjadinya kecelakaan yang lain. Selanjutnya yaitu jalan yang tidak sesuai atau rel yang tidak sesuai. Ketika rel yang terjadi karena kereta api sangat bergantung terhadap jalan atau rel yang kita kendarai, maka rel itu harus dalam kondisi sebaik-baiknya. Dan ketika ada terjadi celah antara rel ataupun terjadi kerusakan, maka akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang sangat tidak diinginkan seperti bisa berjatuh atau lain-lain. Yang ketiga ini banyak sekali kalau yang terjadi faktor human error pada kasusnya itu sendiri, kecelakaan kereta api banyak terjadi oleh human error. Misalnya dari terjadinya tabrakan kereta api itu yang sebelumnya itu terjadi karena ada pegawai yang tidak memperhatikan atau tidak konsentrasi. Sehingga kecelakaan yang lebih menurut lagi yaitu mobil yang sering melewati dari palang lampu kereta api sehingga menabrakkan kereta apinya. Itu sangat banyak sekali di Indonesia, itu yang sangat banyak menjadi faktor penyebab kecelakaan di kereta. Meskipun kereta sudah dalam kondisi terbaiknya, tapi untuk faktor-faktor human error dari luar itu juga cukup banyak. Ini peraturan keselamatan kereta api yaitu Audit BPP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan keselamatan kerja sehingga terkait dan poin audit 7 Permenhub nomor 69 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan kereta apian SMKP mengatur tentang keselamatan operasional dan surat keputusan direksi nomor KS 102 tahun 71 KA 2019. Nah, untuk selanjutnya itu keselamatan kerja di kereta api. Pada kereta api sendiri terdapat yaitu fasilitas keselamatan. Penyelamatan kereta api yang wajib menyediakan informasi dan fasilitas keselamatan berupa peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya kebakaran, kecelakaan atau bencana alam. Antara lain, yaitu kita membutuhkan satu APR atau berkali dengan ukuran 3 kg. Dan kalau kita lihat APR itu sangat dibutuhkan misalnya terjadi ledakan atau kebakaran di dalam kereta ini sangat dipentingkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang lebih besar lagi. Sebenarnya adalah rem darurat atau tombol darurat, yaitu ketika aktifkan akan mengotomatiskan
rem yang pada kereta api langsung menekan sekuat-kuatnya itu terjadi karena terdapat hal yang tidak diinginkan. Misalnya adalah pemecah kaca. Ya ini hal yang sangat penting ketika terjadi hal yang sangat tidak diinginkan. Kita bisa memecahkan alat menggunakan alat memecah kacanya. Jadi adalah petunjuk jalur evakuasi. Ini untuk keselamatan kesehatan kota Jakarta yang sangat dibutuhkan. Setelah itu data kecelakaan kereta api. Kalau kita lihat dari statistik itu tersebut dari 2013-2014 terdapat cukup banyak kasus yaitu karena pelemparan batu itu disebabkan oleh kasus dari luar, itu selanjutnya terjepit wesel, terkena alat kerja, terjepit rangkaian, tertabak sarana kereta apian, crash, terus karena alat terjatuh di tempat kerja, kebakaran, kontak dengan listrik dan lain-lain. Dari kecelakaan kerja tahun 2016 meningkat menjadi 66 kejadian dibanding tahun 2015 dengan total 60 kejadian. Selama 2013-2015 kecelakaan kerja terjadi oleh alat kerja seperti mesin las, gerenda, press dan sebagainya. Tahun 2015 terbanyak terjadi kasus pelemparan batu yang mengenai masinis atau asisten masinis, dan banyak kasus lain seperti kecelakaan kerja tertabak sarana perkereta apian, kecelakaan kerja atau yang lain-lain. Nah, kalau saya jelaskan tambahan lagi, dari PT Kereta Api untuk sekarang itu sudah menerapkan banyak SOP keselamatan seperti pelatihan ataupun apa itu dengan adanya servis rutin terhadap lokomotif yang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kesimpulannya itu keselamatan kerja yang terjadi pada karyawan pada dunia cepat itu termasuk dalam kecelakaan kerja ringan dan sedang karena dia harus mengurusi bagian lokomotif dan yang kedua adalah penerapan SOP 3K itu sudah sangat cukup. Tetapi faktor kecelakaan banyak itu disebabkan oleh faktor dari baik dari dalam ataupun luar, misalnya tadi seperti pelemparan batu, terus terdapat oleh mobil yang lain, terdapat oleh kendaraan yang lain juga, itu juga faktor-faktor yang juga mengalami kecelakaan kereta. Saran, sebaiknya perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk pegawai agar kecelakaan kerja dapat semakin diminimalisir. Sebenarnya perusahaan sebaiknya memperbaiki program keselamatan kerja hingga tercapainya zero accident. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.